Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari, lahir dari hasil hubungan gelap percintaan yang diwarnai dengan pertumpahan darah. Hingga 7 turunan tersebut menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Singasari, yang kemudian menjelma menjadi kerajaan besar di Nusantara. Ken Arok harus menghabisi nyawa Tunggul Ametung untuk mendapatkan cinta Ken Dedes. Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes setelah tanpa sengaja melihat cahaya dari kemaluan Ken Dedes. Kala itu, Ken Dedes sudah menjadi istri Tunggul Ametung. Cinta pandangan pertama Ken Arok dan Ken Dedes bersemi. Tunggul Ametung yang kala itu menjadi seorang Aku Tumapel di bawah kerajaan Kadiri, akhirnya tewas bersimbah darah oleh tikaman Ken Arok. Tak main-main, Ken Arok menggunakan keris Empu Gandring untuk menghabisi nyawa suami Ken Dedes. Terbunuhnya Tunggul Ametung membuat Ken Arok dapat mempersunting Ken Dedes dan menguasai wilayah Tumapel. Ken Arok lalu menaklukkan kerajaan Kadiri dan menjelma menjadi raja kerajaan Singasari yang didirikannya. Setelah resmi naik tahta sebagai penguasa kerajaan Singasari, Ken Arok yang memiliki gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi tersebut, menjadikan Ken Dedes sebagai permaisurinya. Tetapi siapa sangka, cinta pertama Ken Arok justru bukan Ken Dedes. Cinta pertama pendiri kerajaan Singasari ini, justru jatuh pada seorang gadis yang merupakan saudara angkatnya, yakni Ken Umang. Ken Umang merupakan putri dari Bango Samparan. Kisah pertemuan Ken Arok dengan Bango Samparan dan Ken Umang berawal dari kisah kelahiran Ken Arok yang tak dikehendaki, karena diduga merupakan hasil hubungan gelap. Ken Arok merupakan hasil hubungan gelap antara Ken Endok dengan laki-laki lain, yang berujung hingga perceraian Ken Endok dengan suaminya, Gajah Para. Gajah Para memutuskan untuk menceraikan istrinya dan kembali pulang ke dusun Campara. Sedangkan Ken Endok kembali pulang ke dusun Pangkur. Usai berpisah dengan istrinya, Gajah Para dikabarkan meninggal dunia. Sementara, Ken Endok yang malu bahwa karena telah hamil usai berhubungan gelap dengan laki-laki bukan suaminya, berniat membuang bayinya. Niat itu diwujudkan setelah bayi mungil darah dagingnya sendiri terlahir ke dunia. Ken Endok membuang bayinya di pemakaman. Pada malam harinya, bayi mungil tersebut ditemukan seorang pencuri bernama Lembong. Pencuri itu diceritakan melihat cahaya terang di pemakaman, yang ternyata seorang bayi laki-laki sedang menangis. Lembong akhirnya tertarik memungut Ken Arok dan mengambilnya menjadi anak angkat. Setelah beberapa hari kemudian, seorang pembantu Lembong menyiarkan informasi bahwa sang majikan telah menemukan anak bayi yang diambil di kuburan, dengan kondisi anak itu memancarkan sinar. Informasi yang berkembang dari mulut ke mulut itu, sampailah ke telinga Ken Endok. Lalu Ken Endok mendatangi Lembong, dan bercerita bahwa bayi yang ditemukannya adalah anaknya bernama Ken Arok, yang merupakan keturunan Batara Brahma. Ken Endok tetap mengizinkan Ken Arok hidup bersama Lembong semasa kecilnya. Saat diasuh Lembong, Ken Arok kecil juga suka berjudi, hingga menghabiskan harta kekayaan orang tua pungutnya. Lembong yang jatuh miskin, akhirnya mengusir Ken Arok. Kemudian Ken Arok diasuh oleh seorang penjudi asal desa Karuman, bernama Bango Samparan.
Bango Samparan senang dengan Ken Arok, karena dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Dalam perjalanannya, Ken Arok tidak betah diasuh oleh Genuk Buntu, istri tua Bango Samparan. Ken Arok akhirnya berkelana, dan berkawan dengan Tita yang merupakan anak seorang kepala desa Siganggeng. Kala itu Ken Arok masih dikenal sebagai anak bengal, dan biang kerok di masa kerajaan Tumapel. Ken Arok muda merupakan Robin Hood di masa tersebut. Pemimpin begal yang sangat meresahkan para pejabat Tumapel, yang saat itu dengan sewenang-wenang memberlakukan penarikan upeti kepada rakyat. Uang upeti itulah yang menjadi incaran Ken Arok muda melalui berbagai aksi perampokan. Umang yang telah memendam perasaan sayang kepada Ken Arok sejak kecil, cintanya kembali bersemi. Begitu juga dengan Ken Arok yang sejak berada di rumah Umang telah memiliki perasaan sayang kepada Umang. Diceritakan bahwa setiap kali pulang berjudi atau mencuri, Ken Arok selalu memberi Umang berbagai hadiah. Keduanya menjelma sebagai pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kadiri. Berbagai kerusuhan dan kemiskinan, masyarakat yang semakin diperparah dengan tabiat para pejabat saat itu, menimbulkan reaksi keras, yakni dengan melakukan perlawanan gerilya dari sudut-sudut gelap Tumapel. Di masa itu, Umang tampil menjadi salah satu perempuan yang berjuang dalam perlawanan tersebut. Otak cerdas dengan kemampuan yang tangkas dalam melakukan berbagai perlawanan, membuat Umang tampil menjadi pemimpin wanita satu-satunya di masa itu. Sampai suatu saat Umang kembali dipertemukan dengan cinta pertamanya, yang ternyata merupakan pucuk pimpinan gerombolan perlawanan prajurit Tumapel. Ken Arok, yang saat itu menyandang gelar Ken dari gurunya, Empu Loh Gawe, bahu-membahu melakukan revolusi terhadap Tumapel. Suka duka memimpin perlawanan, semakin mendekatkan kedua hati yang lama terpisah. Rasa cinta dan sayang, keduanya akhirnya diikat dalam sebuah perkawinan sederhana. Ken Arok memberikan gelar Ken kepada Umang yang dengan setia mendampinginya berjuang. Keduanya dianugerahi 4 orang anak, yakni Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Mregola, dan Dewi Rambi. Ken Arok sering mengunjungi Ken Umang, tanpa sepengetahuan Ken Dedes. Ken Arok mengunjungi Ken Umang di salah satu candi bernama Telih. Di candi tersebut, Ken Arok dan Ken Umang sering bertemu untuk memadu kasih. Ken Arok melepas rindu dengan Ken Umang istri pertamanya. Di candi itu pula, Ken Arok melangsungkan percintaannya dengan Ken Umang. Saat pengukuhan Ken Arok menjadi penguasa Tumapel, guru Ken Arok, Loh Gawe menjawab protes rakyat Tumapel. Sebab selama ini rakyat Tumapel mengetahui perjuangan Ken Umang dalam melakukan perlawanan terhadap Aku Tumapel, Tunggul Ametung, dan pasukannya. Alhasil Ken Umang turut dihadirkan di tengah-tengah acara pengukuhan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel. Ken Arok mempunyai 2 permaisuri yakni Ken Dedes dan Ken Umang. Kendati demikian, pada akhirnya Ken Dedes yang menjadi permaisuri Ken Arok, sedangkan Ken Umang tetap menjadi selir dari Ken Arok. Kendati hanya menjadi selir, Ken Umang tetap mendapat tempat di Istana Tumapel. Ken Umang ikhlas hanya menjadi selir dari Ken Arok, lantaran dia menyadari hanyalah seorang dari kasta sudra,
yang tentunya berbeda dengan Ken Dedes yang berasal dari kasta Brahmana.